Jadi buka bengkel di sana. Atala menyeruput kopi bersama Gantara dan montir-montir kepercayaannya. Laki baru bisa menelepon setelah cukup banyak drama dalam rumah tangganya. Apapun itu, Atala bersyukur bisa mendengar keputusan Laki, yaitu menerima dengan lapang dada masa lalu Sekar tanpa mengungkit-ungkitnya kembali. Lokasinya di tempat yang dulu pernah kita singgahi itu, dekat kafe estetik. Baguslah, di situ strategis. Jadi kapan ke Jakarta lagi? 3 hari lagi. Lu ngapain dah? Atala mengernyit untuk suara-suara meresahkan di seberang sana. Namun, agaknya Laki cukup menikmati deru napasnya, kini. Mau tahu aja lu? Atala tertawa karena dia paham dengan situasi Laki. Dulu, saat dia masih baru-baru merasakan surga dunia, bahkan Atala tak mengenal lelah untuk urusan mendesah. Ya udah lanjut, buset, si Sanghean. Gak salah lu ngomong gitu, Hyper. Atala terkikik untuk jawaban Laki. Jakarta, 1 minggu kemudian. Pukul 7 malam. Pergelangan tangan, Sekar lirik. Parkiran motor. Sekar baru keluar kampus setelah kegiatan penyusunan materi presentasi bersama anak-anak kampus lain. Kebetulan, Sekar yang menjadi koordinator pengerjaan tugas kelompok. Lusa, adalah presentasi pertama bagi Sekar dan timnya. Hadijah sudah lebih dulu pulang, katanya memang ada jadwal temu dengan dokter spesialis kandungan. Sepertinya Hadijah sedang serius menjalani pengobatan ringan. Sekar melirik pria itu. Pemuda tampan dengan jaket jeans hitam. Dio Arlan. Sudah lama Sekar menyangka, keberadaannya di sini diketahui mantan sahabatnya. Sahabat yang membawanya masuk ke dalam dunia permotoran. Banyak sekali kenangan mereka. Dari yang membuatnya tertawa-tawa hingga yang membuatnya menjadi orang paling berdosa. Mungkin, sudah lama Dio mengetahuinya, tepatnya sejak anak-anak buah mereka menemukannya di kafe bersama Hadijah. Diam Sekar memindai raut wajah Dio, seperti terkekeh meremehkan. Jadi ini cara lu berkhianat sama sahabat lu sendiri, Sekar malas berdebat. Sekar malas kalau harus berurusan dengan Dio lebih lanjut. Ia melenggang pergi tanpa pamit, tangan Dio yang meraih lengan, ditepis bahkan diserang balik hingga terdengar teriakan pemuda itu. Aku sudah hijrah, yo. Jangan coba-coba sentuh, apalagi ganggu Sekarnya lagi. Bangsat juga, lu. Meringis, Dio mengibas tangannya. Barusan bekukan Sekar lumayan sakit, dan inilah alasan mereka bersahabat baik selama ini. Tak seperti Dio yang begitu niat, Sekar hanya menatapnya datar. Semacam, tidak ingin mengingat-ingat masa kelam mereka. Lu serius mau hijrah? Lu lupa gimana kita dulu susah senang sama-sama, Cuma karena cinta aja, lu buta sampai hijrah dan ngelupain teman-teman setia, lu. Buta. Memang kamu enggak? Sekar menyela omongan Dio begitu saja. Tidak sadarkah laki-laki itu, Dio bahkan rela mengurus bayinya seorang diri, membawa kemana-mana seperti duda tanpa menceraikan istri yang bahkan tak peduli padanya. Ngaca. Kamu bahkan lebih miris dariku, Dio, setidaknya, aku masih lebih beruntung karena aku mencintai orang yang tepat. Dio berteriak histeris. Sejak kapan Laki jadi orang yang tepat? Sejak Laki menikahinya. Sekar menatap pria yang kini merangkulnya. Mau apa lu? Dorongan ringan Laki tertuju pada dada Dio. Bisa Sekar lihat arogannya Laki hanya dari donggakan wajahnya. Bahkan, kian lama kian geram hingga mendorong Dio lebih kuat. Biasa aja bisa kan? Dio melotot, bahkan membalas dorongan Laki. Tak sempat dia takar seberapa kuat hantamannya yang pasti suami sahabatnya terhuyung ke belakang. Berasa jagoan, lu. Kesabaran Laki sudah berada di takaran limit. Tak sempat baginya membisikkan ancaman, tinju telak langsung melayang hingga jatuh tepat di hidung Dio. Mas. Sekar mencoba melerai. Di sana, Dio tertawa-tawa seolah-olah mencemooh sebutan mas untuk Laki yang bahkan benar-benar dibencinya. B4 enci.
Motor-motor terjatuh oleh dorongan punggung Dio. Laki seperti mendapatkan bantuan dari iblis ketika mengamuki pemuda beranak satu itu. Urusan lu sama Sekar usai, sekarang Sekar milik gua, klaimnya. Bisa-bisanya Sekar tersentuh oleh isi teriakan sederhana laki. Di mana dahulu, dia hanya dianggap wanita tak penting yang lewat bagi seorang laki Miller, si pemotor dingin. Entahlah, tapi, Sekar suka dengan pembelaan dan posesif laki sekarang. Walau, jauh di lubuk hatinya, dia tak ingin menyakiti Dio. Orang-orang mulai berdatangan. Pun, Alessia ikut merangsek ke parkiran. Meski sering diam dan tak acuh, Alessia malu jika suami berandalnya menjadi pelaku pembuat onar. Mahasiswa S2 yang terkenal berprestasi, bukannya memberikan contoh baik pada junior, justru membuat kacau parkiran motor. Apa-apaan kamu, Dio? Tegur Alessia. Dio tepis tangan Alessia. Bukan hanya karena sahabatnya berkhianat ia marah, tapi, fakta bahwa Alessia masih mencintai Atala juga membuatnya muak. Pergi. Kamu kenapa? Hah? Alessia balas teriak. Dio hanya peduli pada Sekar yang diam cemas mengusap laki. Lu denger Anya. Lu nggak akan bahagia, nya. Lu nggak akan tenang setelah lu nyakitin teman-teman lu yang udah care sama lu selama ini. Dio. Alessia meneriaki suaminya. Laki-laki itu melangkah arogan menuju motor gede, bahkan sempat-sempatnya menepis Alessia sebelum mengenakan helm dan melesat bersama motor gedenya. Laki menatap Sekar, dan inilah kenyataan yang terjadi. Kemarahan Dio berdampak pada sorot mata wanita bernikab tersebut. Mungkin, ucapan Dio barusan membuat Sekar merasa bersalah. Di mana dahulu, Dio juga orang yang paling dekat dengan Sekar. Kamu nggak apa-apa. Laki rasa, Sekar sedang dilanda kesakitan masa lalu, berusaha melupakannya dengan bercadar dan hijrah ke jalan yang benar, tapi, tidak begitu rela melepaskan seorang sahabat. Enggak. Sekar menggandeng tangan suaminya. Kepalanya menunduk demi menyembunyikan seraut kesenduan yang berasal dari dalam batinnya. Sakit. Iya. Dio dan kenangannya terlalu melekat dalam sanubari. Mungkin mantan kekasih bisa memiliki celah untuk dibenci, tapi mantan sahabat tak semudah itu. Seberapa dekat kalian, sampai Dio sekecewa itu sama kamu? Kami sangat dekat. Dan, dia sahabat terbaik yang pernah Sekar kenal, liris Sekar. Laki bergeming, cemburu. Jelas. Meski ini sebuah fakta yang harus diterimanya. Bilang, laki-laki mana yang rela menerima jejak rekaman kebahagiaan masa lalu istrinya terlebih bahagia itu dilalui bersama pria lain meskipun sebatas sahabat. Emang gila kalian semua. Alessia kesal dengan sikap Dio. Tak pernah Alessia setidak berharga itu di mata Dio, dan itu hanya karena seonggok wanita bercadar. Pukul 4 sore. Kelas telah sepi, hanya tinggal beberapa gelintir orang di dalam sana, yang salah satunya Khadijah dan Sekar. Ya udah yang sabar. Usai memasukkan barang-barang bawaan ke dalam tas, Khadijah lekas memberikan pelukan untuk Sekar. Barusan, Sekar menceritakan segala yang dialaminya baru-baru ini. Memang tidak mudah menjalani transisi kehidupan, dari yang anak motor menjadi gadis bercadar. Namun, Khadijah harap Sekar tetap konsisten dengan pilihan hijrahnya. Boleh Dijah berpendapat? Boleh. Sekar mengangguk. Nggak seharusnya Sekar putusin hubungan sahabat sama Dio. Kalau masih bisa disambung, mending disambung. Asal, tidak mendekatkan diri lagi kayak sebelum menikah. Sekar cukup minta maaf dan kasih penjelasan kalau Sekar butuh dukungan buat memantapkan diri ke jalan yang baik. Pun, Sekar maunya begitu. Tapi, bagaimana dengan laki? Suaminya itu termasuk orang yang meledak-ledak kalau soal cemburu, jangankan pada Dio, bahkan hampir semua mahasiswa sastra dimusuhinya. Dengusan Sekar terdengar. Tapi biarin dulu saja, Dijah. Nanti kalau ada kesempatan, Sekar minta maaf sama Dio kayak saran kamu setelah Mas Laki kasih izin, sekarang, dia yang berhak putusin.
Hadijah tersenyum. Ngomong-ngomong, Jita jadi ke mall buat beli hadiah ulang tahun Mas Bule kan? Jadi dong. Sekar gandeng istri Atala, menuntunnya keluar. Kamu anterin aku ya, jujur, aku kurang paham kesukaan cowok model Mas laki yang gimana, aku tuh kaku banget kalau urusan kado-mengkado. Beres, nanti dijatanyain ke Mas Atta. Oke. Keduanya berlanjut menyusuri lorong-lorong koridor kampus. Hari ini, keduanya sengaja tidak meminta dijemput para suami, masalahnya Sekar butuh privasi untuk pembelian kado Mas laki. Tak sampai 1 jam, Hadijah dan Sekar sudah berpindah tempat. Hiruk-pikuk dan wajah-wajah kelelahan karena mata kuliah tak ada nampak di gedung ini. Keduanya langsung menuju lift, di mana dia harus menaiki lantai 5. Niatnya, Sekar akan membeli lingerie, itu pun saran dari istri Soliha Atala yang pandai sekali idenya. Namun, belum ia masuk lift, wanita gemuk dan beberapa kawanannya mengambil alih seluruh mata juga perhatian orang-orang. Tidak terkecuali Hadijah dan Sekar. Anak pelakor. Kita lari Sekar. Di saat yang sama, Sekar dan Hadijah melihat segerombolan pemuda yang mengikuti langkah keduanya. Anya, berhenti. Sekar, mereka siapa? Hadijah kecemasan, panik, dan Sekar tak bisa lakukan apapun selain hanya mengusulkan Hadijah untuk memasuki pintu di mana tertulis juga toilet wanita. Di sebuah sambungan telepon. Mas Atta, Dijah sama Sekar kejar-kejar orang. Teriakan histeris Hadijah. Atala berlari tunggang langgang. Tak peduli dosen masih bicara di depan sana, Atala bahkan tak pikirkan untuk meminta izin terlebih dahulu pada dekan fakultas tersebut. Kemana, Atala? Mas Abrar yang tengah bicara. Laki-laki itu ikut panik, tentu saja. Atala. Abrar langsung menelepon seseorang, di mana seseorang tersebut dia titahkan untuk mengejar adik bandelnya. Kebetulan, mall dan kampus hanya menyeberang jalan. Tak perlu waktu bagi Atala menggeber motor gedenya hingga tiba di kerumunan di mana ternyata laki juga berlarian ke arah yang sama. Keluar kamu anak pelakor. Wanita itu diringkus keamanan setelah membuat gaduh seisi gedung. Restroom sebuah mall Millers Corpora dikerubungi pengunjung. Sedari tadi, Hadijah dan Sekar tak mau keluar dari dalam sana, sementara wanita gemuk dan beberapa orang menggedor pintu. Biarkan aku membunuhnya. Wanita itu terus meronta-ronta di cengkraman satpam. Sudah cukup kewalahan satpam-satpam di tempat ini, jurus terakhir polisi yang belum juga bisa datang hingga 25 menit terakhir. Kamu tahu, yang ada di dalam sana itu, cucu mantu dari pemilik mall ini. Satpam tersebut baru saja mendapat tugas dari Pak Ryan Miller. Aku tidak takut. Wanita itu berteriak, sampai dirinya benar-benar dibuat marah oleh kedatangan sekelompok pria berseragam. Mohon tidak membuat onar. Penjarakan dulu anak pelakor itu. Hardiknya. Terengah-engah, Atala tiba. Satu pria berseragam rapi yang agaknya salah satu karyawan penting di mall ini. Tuan muda, maaf, tapi istri-istri tuan muda masih ada di dalam, tenang saja kami pastikan aman. Jangan halangi aku. Wanita itu masih meronta, dan terpaksa masuk ke dalam lift setelah polisi memaksa mengamankannya. Sekarang, giliran laki yang tertegun untuk pemandangan dari balik pintu restroom. Di mana ternyata, Sekar dan Hadijah tidak hanya berdua melainkan bersama Dio juga. Atala sempat curiga, di sekeliling mereka ada banyak anak-anak Daylight Motor Club yang ikut-ikutan menghalau segerombolan wanita-wanita pengamuk. Rupanya, benar saja. Tenaga seorang Dio yang membuat pintu restroom tersebut selamat dari dobrakan para pengamuk. Di sana, laki dan Dio canggung. Atala bisa merasakan ketegangan yang tidak diutarakan pada masing-masing orang. Hadijah masih ketakutan, begitu melihat sosok Atala, sontak wanita itu memeluk suaminya. Pelan, Atala usap kerudung wanita itu lalu mengecup keningnya. Kenapa nggak tunggu Mas aja Kamu nggak tahu, Mas sampai nabrak banyak portal buat sampai ke sini.
Kan emang Sekar mau kasih surprise, jadi waktunya harus sekarang. Khadijah mencebik, dan yah, sempat-sempatnya di dalam keadaan genting begini Atala tertawa oleh wajah menggemaskan istrinya. Manis banget istriku. Khadijah tengah takut, euforia ketegangan masih dirasakannya, dan lihat, Atala malah membahas manisnya. Bisa serius kan? Mas Atta kalau serius capek. Atala bawa Khadijah pergi. Terlihat di lain sisi, Lucky dan Dio juga berjalan mengiringi Sekar. Sekarang gara-gara ini, rumah tangga cucu King Miller pecah temberang. Gerutu Atala. Emang Mas Atta bukan cucu King Miller? Dasar, awas ya. Nanti Dija aduin ke Opa biar saham warisan Mas Atta buat Dija. Jangankan warisan, sayang. Nyawa Mas Atta kamu minta sekarang juga Mas kasih. Tak hanya satuan keamanan, kantor polisi juga dipenuhi anggota keluarga Miller. Raka, Rewind, Rahel bahkan suami Rahel. Kebetulan, mereka tengah ada di Indonesia, jadi begitu mendengar kabar ini, hampir seluruhnya makhluk rupawan turun gunung. Kepolisian sudah jelas pernah mengungkap fakta tentang kematian Elbu dan Papa sambung Sekar. Anak gadis itu memang sudah dibebaskan mengingat tak ada bukti yang memberatkannya. Ditemukannya surat dari tulisan tangan Ibunda Sekar menguatkan dugaan polisi bahwa Sekar benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan kematian orang tuanya. Dari sidang ditutup seharusnya keluarga pihak ayah sambung paham. Namun, mereka seperti tidak puas dengan keputusan dari pengadilan tersebut. Sejauh ini, jalan yang dipilih Sekar hanya kabur, sebab baginya itu cara paling efektif menghindari amukan orang-orang yang diiringi angkara murka. Kejadian sore tadi, membuat ayah mertua Sekar hanya turun tangan. Ryan memang bukan orang yang serius di hadapan keluarga. Namun, jika bersangkutan dengan orang asing, Ryan anak yang paling mirip dengan kearoganan dan sikap sombong King Miller, laki-laki yang tak segan mengeluarkan bahasa pedas untuk lawan bicaranya. Terkecuali pada wanita yang dicinta dan anggota keluarga, Ryan tak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan keburukan. Sebab Ryan bukan Nabil apalagi Syahrul. Terlebih, omongan kasar bak petasan seorang Lucky Miller cukup mampu membuat segerombolan orang-orang menunduk di jok kepolisian. Kalau sebelumnya wanita gemuk itu begitu percaya diri memekakkan telinga seluruh pengunjung mall. Tidak untuk kali ini. Mana yang katanya nggak takut? Bawa bukti baru temui gue lagi. Berang Lucky. Apa nggak malu kalian teriak-teriak bikin gaduh di mall kami? Cukup, Pak Lucky. Polisi diam usai tatapan mata pria itu menujunya. Urus ini dulu Pak. Baru boleh menahan saya cukup. Tias mengusap pelan lengan dan punggung putra bungsunya. Tapi memang tidak baik teriak-teriak begini, Uci. Untung cuma diteriaki, bukan Lucky main hakim sendiri. Kalau enggak, mungkin Lucky yang masuk penjara karena hilaf. Tias ngeri sekali dengan ucapan putranya, di mana dia harap kata-kata itu tidak menjadi doa buruk. Hati-hati, omongan kamu itu loh. Ryan membisik telinga Raka. Bawa Umi kamu, mungkin capek nasehat mulu dari tadi, Mama Dede bukan ceramah terus. Raka sempat terkikik pelan lantas membujuk wanita pertama yang dicintainya keluar dari ruangan penuh anggota kepolisian. Di sana juga ada Rewind yang tersenyum-senyum. The Bucciners nambah nih. Raka tertawa untuk sindiran Rewind pada Lucky. Sampai polisi aja mau dimakan. Raka semakin geli mendengar celotehan Rewind. Bentar lagi meja dibalik kayaknya. Rewind tak bosan menatap Lucky dan kemarahannya. Raka hanya tertawa-tawa. Kalian ini loh, adiknya lagi kesusahan malah diketawain. Tegur Umi Tias. Dan, bukan anak-anak Ryan jika tidak semakin tergelak. Di sana Lucky kian menerik. Pokoknya kalau sampai lu ngejar-ngejar istri gua lagi, lu berurusan sama keluarga gua. Di luar, Rewind, Raka, termasuk Atala tergelak menertawakan anggota The Bucciners Miller pendatang baru yang sedang menunjukkan pembelaan pada istrinya. Gayanya bilang caci sama cowok bucin, giliran nikah, bininya mau dikarungin.
Tak ada habis-habisnya Rewind menyeletuk. Kucing kali. Sambung Raka. Atala menyambungkan tawa para sepupunya. Ngapain kalian di sini? Di tengah gelap, King Miller tiba. Memang benar ini hanya masalah kecil, tapi bukan keluarga Miller jika kompaknya tidak seperti anggota Teletubbies. Sok petantang petenteng. Sambutan nyeleneh Atala membuat King Miller menatap Gantara di sisi Fasya. Yang keluar pas kamu bikin Atala bukan air mani, taraf, mungkin air kencing manis. Astagfirullah, Papal. Fasya menepuk punggung ayahnya. Sopan ngomongnya. Bisa-bisanya, dia nggak ada mirip-miripnya sama suami kamu. Gerutu King. Lantas menatap Atala yang cekikikan mendengar fatwa ngawur opanya. Ya Tuhan, bisa-bisanya Atala dibilang tumbuh kembang dari air kencing manis. Petantang petenteng, ndiasmu. Rutuknya. Fasya istighfar. Sadar nggak sih, Atala mirip sama papa loh. Ujarnya. King menatap Aisyah yang agaknya tampak tenang sedari tadi. Sayang, memangnya aku mirip Atala? Enggak kan? Aisyah mengangguk. Iya aja, ya udah cepetan masuk, Mimi mau lihat Sekar. Mau lihat laki juga. Hari ini Aisyah malas debat. Atala justru terkikik. Oma Princess Aisyah Humaira terkesan terpaksa agar cepat selesai urusannya dengan King. Gimana? King Miller bertanya pada salah satu kuasa hukumnya. Kasusnya. Kita akan ambil jalan damai, Tuan. Baguslah. King Miller sempat menatap segerombolan wanita berjumlah 6 orang tersebut. Dan, keenamnya menunduk segan. Ingatkan pesan gua tadi Ryan menarik putra bungsunya keluar. Nggak capek marah-marah, sayang. Laki musti kasih. Sebuah roti isi coklat, Ryan sumpalkan demi membungkam mulut berisik putra bungsunya. Peyajayan. Raka si dingin saja tak kuat menahan tawa mendengar cadel itu. Kita dinginin dulu bungsu kita ke empang punya Om Sky, biar nggak marah-marah lagi. Cii, bucin, senggol Rewind. Rahel yang memeluk kepala adiknya. Menciumnya dengan tawa cekikikan. Kasihan bungsu. Ryan tergelak juga. Gimana rasanya jadi anggota The Bucciners Miller? Udah, kasihan dia. Rahel membela. Di belakang, suami wanita muda itu baru saja tiba, memeluknya dengan raut inosen. Sejauh ini, love language Renoval Putra Dewa dan Clue memang terbilang yang paling idaman di antara makhluk bucin yang lain. Kalian udah mau pulang? Tanya Renoval. Orang masalah udah kelar. Rewind mengimbuhi. Mereka cuma belum terima keputusan dari hakim dulu. Oh. Renoval sempat menatap ke arah luar, di mana rintik hujan mulai jatuh. Kita juga pulang. Yang. Mumpung gerimis, di mobil makan mie cup enak kayaknya. Memech, boleh deh, kita ikutan pulang aja. Rahel setuju, lagi pula tadinya dia kira masalah Sekar cukup berat. Ternyata, sudah dibubarkan dengan jalan damai. Nonton bioskop drive-in mau? Tawar Renov. Ujungnya yang lain kayaknya. Rewind menyeletuk ajakan Renoval. Renoval memang laki-laki bersuara teduh, tampak kalem, tapi urusan begituan cukup sembrono. Terakhir ada petugas bioskop drive-in yang ngadu mobil mereka bergoyang. Sunda bule mesum, cibir Atala. Renoval hanya tergelak pelan lantas menarik lengan istrinya. Kita tinggal yang lain aja. Rahel tak pandai menolak. Diikutinya laki-laki yang sudah menjadi suaminya lebih dari 11 tahun terakhir, turun dari teras. Bikin bayi lagi ya? Rahel terkikik untuk celetukan suaminya. Hamil aja sendiri. Kita perlu pewaris tahta laki-laki, kata Renoval. Kalau cewek lagi gimana? Ya udah aku hamili kamu lagi sampai berhasil, Yang. Tapi kalau udah 4, kita stop. Berarti memang harus cewek pewarisnya. Semoga yang ini berhasil cowok. Amin. Gue minta maaf soal tadi. Gue sama Sekar beneran murni sebatas sahabat. Lu jangan sampai marah sama dia gara-gara gue. Dio menemui langsung laki.
Dio yakin, kemarahan Lucky bukan hanya sekedar pada wanita gemuk tadi, melainkan cemburu dengan kedekatan Sekar dan dirinya. Lucky dingin. Mereka ada di parkiran motor, di mana Sekar juga berada di tengah-tengah keduanya. "Makasih Dio," ucap Sekar. Dio mengangguk, ia menepuk singkat pucuk kepala berhimar Sekar. "Lu baik-baik sama suami lu. Maafin gue soal kemarin." Sekar manggut-manggut. "Gue juga minta maaf. Dan sekarang, gue minta doanya, gue mau hijrah. Semoga, lu juga bisa hijrah. Udah nggak usah lama-lama." Lucky tarik lengan istrinya, menyuruhnya naik ke atas motor gedenya, dan Sekar menurut. "Bini lu si Alessia kagak benar, udah lu tinggalin aja," usul Lucky. "Mendingan cari bini lagi deh lu. Biar nggak bikin resah suami orang. Baru kenal Sekar aja, belagu." Bibir Dio naik sebelah mengiringi kalimat sarkasnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.